Hai sahabat dapur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membagikan resep somai yang tanpa daging, tanpa labu siam. Dan yang pasti bahan utamanya ialah otak-otak. Karena untuk otak-otaknya sendiri juga terbuat dari ikan dan wangi otak-otaknya ini juga ikan banget. Jadi cocok banget sebagai bahan utama membuat somai. Yuk langsung aja ke proses pembuatannya. Siapkan bahan-bahannya, yaitu ada 1 bungkus otak-otak. Di sini saya pakai merek Atien yang seperti ini. Oh iya, di sini saya hanya memakai 8 buah otak-otak. Selanjutnya ada 4 sendok makan tepung terigu. Lalu ada 4 sendok makan tepung tapioka. Dan yang terakhir 50 ml air. Untuk seasoningnya, siapkan 1 sendok teh merica, setengah sendok teh garam halus, dan 1 sendok teh kaldu sapi. Jika tidak ada, bisa diganti dengan kaldu jamur. Selanjutnya, haluskan 8 buah otak-otak. Oh ya, sebelum dihaluskan, wajib dipotong-potong seperti ini, supaya lebih cepat menghaluskannya dan lebih halus. Nah, jika sudah, selanjutnya ini kita blender. Jangan lupa tambahkan 50 ml air supaya teksturnya lebih halus. Nah, jika sudah halus, selanjutnya ini disalin ke dalam teflon. Lalu tambahkan 50 ml air. Dan masukkan semua bahan-bahan yang tadi sudah disiapkan. Ada 4 sendok makan tepung terigu, 4 sendok makan tepung tapioka, dan untuk seasoningnya masukkan 1 sendok teh merica, setengah sendok teh garam, dan 1 sendok teh kaldu sapi atau kaldu jamur. Diaduk hingga tepungnya ini merata ke otak-otaknya. Nah, jika teksturnya sudah seperti ini, selanjutnya ini dimasak. Dimasak di api yang kecil hingga airnya surut dan sampai teksturnya itu agak mengeras. Teman-teman bisa lihat kalau ini teksturnya agak lembek. Ini dimasak hingga airnya surut dan teksturnya agak sedikit lebih kuat. Nah, hasil akhirnya seperti ini. Teman-teman semua bisa lihat kalau teksturnya lebih kuat dibanding yang tadi. Ini kita bentuk seperti layaknya membuat bakso. Dibentuk menggunakan 2 buah sendok hingga berbentuk bulat seperti layaknya somai. Step selanjutnya, panaskan air, masukkan 1 sendok makan minyak goreng, dan diaduk rata. Oh iya, sebelum dikukus, somainya direbus terlebih dahulu supaya bentuk somainya ini lebih kokoh ketika dikukus nanti. Oh iya, direbusnya wajib menggunakan api kecil, dan direbusnya ini jangan terlalu lama, karena alasan direbus terlebih dahulu supaya mendapatkan tekstur yang lebih kokoh ketika dikukus nanti. Nah, jika somainya sudah mengapung seperti ini, tandanya sudah cukup. Teman-teman semua bisa lihat kalau dari teksturnya ini sudah sangat kuat. Lalu ini ditiriskan terlebih dahulu.
Nah, selanjutnya somainya akan dikukus. Oh iya, sebelum dikukus, wajib dioleskan dengan menggunakan minyak supaya tidak lengket ke dalam kukusannya. Dikukus di api yang sedang cenderung kecil selama 30 menit. Setelah 30 menit kemudian atau dirasa telah matang, ini kita cek dulu tekstur somainya. Jika sudah kenyal seperti ini, tandanya somainya sudah matang. Oh iya, selama dikukus tadi, somainya ini saya tutup dengan lapisan supaya uap air tidak tetes ke dalam somai. Selanjutnya, saya akan membagikan resep sambal kacangnya. Yang pertama-tama, tuang 100 ml minyak goreng. Masukkan 80 gram kacang tanah yang sudah dikupas. Dan ini dimasak hingga kacangnya kecoklatan, tapi ingat jangan sampai gosong, karena jika kacangnya gosong, nanti sambalnya pun terasa pahit. Cara memasaknya juga diaduk-aduk supaya lebih merata dan tidak ada yang gosong. Nah, jika sudah kecoklatan seperti ini, diangkat dan siapkan bahan-bahan lainnya. Siapkan 7 buah cabai merah keriting dan 2 buah cabai rawit. Lalu siapkan 5 siung bawang putih, 7 siung bawang merah, dan 3 buah kemiri. Selanjutnya, ini kita potong-potong terlebih dahulu. Ada bawang putih, diirisnya jangan terlalu tipis juga. Siapkan bawang putih juga dan dipotong-potong seperti ini. Untuk kemirinya, di sini digeprek saja. Lalu potong cabai keriting supaya ketika digoreng nanti cabai keritingnya tidak meletup-letup. Nah, di sini cabai rawitnya juga dipotong. Panaskan kembali minyak bekas menggoreng kacang tanah tadi. Dimasak terlebih dahulu bawang putih, bawang merah, dan kemirinya. Dimasak sebentar saja, lalu disusul dengan cabai keriting dan cabai rawit.
daun jeruk. Di sini saya memakai daun jeruknya kecil-kecil. Jika teman-teman semua punya daun jeruk yang agak besar, bisa dipakai 2 aja. Jangan lupa daun jeruknya diremas terlebih dahulu. Jika sudah larut, masukkan sambal 3 lembar kacangnya daun sudah jeruk. sedikit mengeluarkan Di sini minyak, saya memakai daun dilanjut jeruknya dengan memasukkan kecil-kecil. air asam Jika jawa teman-teman tadi. semua punya daun jeruk yang agak besar, bisa dipakai Lalu 2 ini aja. diaduk sebentar aja. Jangan lupa daun jeruknya Setelah diremas itu terlebih dahulu. tambahkan 400 ml air. Diaduk-aduk hingga merata. Diaduk sebentar saja, lalu dilanjut dengan memasukkan 3 sendok makan saus sambal. Dan diaduk kembali hingga merata. Selanjutnya, ketika sudah mendidih, masukkan 1 sendok teh garam. Dan yang terakhir, masukkan 1 sendok makan maizena yang dilarutkan dengan air. Ini sebagai bahan pengentalnya. Diaduk-aduk hingga sambal kacangnya ini jadi kental. Setelah teksturnya sudah kental seperti ini, selanjutnya matikan kompor dan diamkan hingga tidak panas. Dan ini setelah didiamkan sebentar, dia teksturnya akan lebih kental. Selanjutnya ini disalin ke dalam mangkok. Dan sambal kacangnya pun sudah jadi, cocok banget buat dicampur dengan cilok, batagor, somai, dan lain sebagainya. Di sini saya akan mencampurnya dengan somai yang tadi sudah dibuat. Lumuri somainya dengan sambal kacang di atasnya. Jangan lupa untuk pemanisnya ditambah dengan kecap. Dan yang terakhir, tambahkan perasan jeruk limau dan saus. Somainya pun telah jadi dan siap untuk disantap. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa request resep ini dan bagikan hasilnya ke dalam kolom komentar. Happy cooking!